Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan dan di video kali ini saya akan bahas materi tentang hukum Newton tentang gerak. Kenapa dikatakan tentang gerak? Mungkin kalau di SMP belajar hukum Newton taunya cuma tiga, ya kan? Hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton. Akan tetapi secara rincinya, kalau hukum Newton itu terbagi menjadi dua bagian kalau kita pelajarin di SMA ya. Pertama adalah hukum Newton tentang gerak alias membahas tentang gerak, dan yang kedua adalah hukum Newton tentang gravitasi yang membahas terkait dengan gravitasi antar planet bla 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 bla. Nah, untuk hukum gerak Newton atau hukum Newton tentang gerak ini tidak jauh berbeda dengan hukum Newton yang sudah pernah dipelajari ketika SMP ya, kelas berapa nggak tahu ya, kalau di kurikulum Merdeka belum update lagi saya. Tapi kalau di Kurtilas atau di KTSP itu kurang lebih sekitar kelas 7 atau kelas 8. Nah, jadi untuk materi ini sebenarnya bisa di mix untuk fisika SMP juga ya. Sehingga yang kita akan bahas secara umum terlebih dahulu sekaligus nge-review ya, kalau misalnya yang ngeliat ini SMA, maka untuk yang A saya akan bagi menjadi yang pertama adalah bahas klasifikasi hukum Newton, hukum gerak Newton ya. Oke, hukum gerak Newton. Nah, jadi hukum gerak Newton sendiri ya tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa hukum gerak Newton ini adalah terkait dengan gaya ya, berarti ya, karena hukum Newton tuh ada terkait dengan gaya. Jadi adalah hubungan menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Kalau misalnya hukum gravitasi Newton berarti terkait dengan gaya dan gravitasi. Oke, dan gerak yang disebabkan oleh gaya-gaya yang terkait. Gaya-gaya yang terkait. Karena nggak semua gaya bisa kita masukkan ke dalam analisisnya ya. Oke, jadi kalau untuk klasifikasi itu tidak jauh berbeda, yaitu adalah yang pertama atau yang pertama adalah hukum 1 Newton. Nah, sebenarnya mungkin yang akan jadi fokus utamanya kalian yang penting tahu dulu hukum 1 Newton tuh formulanya apa. Walaupun sebenarnya secara definisi tuh hukum 1 Newton tuh ada ya. Oke. Jadi hukum 1 Newton atau hukum kelembaman ya, hukum kelembaman atau hukum kemalasan juga boleh. Kelembaman atau inersia, dia menjelaskan atau membahas terkait dengan gini. Apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda itu maka benda akan tetap diam atau bergerak bergerak lurus beraturan atau GLB. Nah ya, bergerak lurus beraturan. Oke, nah jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kan kalau misalnya bergerak lurus beraturan ini berarti ada hubungannya sama GLB. Jadi kalau kita sangkut pautkan GLB dengan hukum Newton, itu ada nggak? Ada, yaitu adalah hukum 1 Newton ya. Oke, jadi ini adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Dimana karena katanya gini, apabila tidak ada gaya yang bekerja
alias kalau misalnya benda nih misalnya diem, terus diperlakukan dengan sesuatu hal, tapi ternyata omong kosong, nggak ada dampaknya, maka benda itu akan tetap diam. Tapi kalau misalnya sebuah benda ketika bergerak dan tidak bergeraknya dengan GLB ya, maka kalau misalnya nggak ada apapun gaya yang menyebabkan dia bertambah cepat atau bertambah lambat, maka dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Sehingga persamaan hukum 1 Newton ditulis menjadi sigma F sama dengan 0. Jadi total atau resultan gaya yang bekerja, atau ini saya kotakin dulu ya. Jadi si ini bilang bahwa resultan atau resultan gaya yang bekerja, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, masalah gayanya banyak. Contoh kayak misalnya kita tarik benda dan mendorong benda, misalnya anggap aja tarik tambang pun juga boleh. Ada yang sama-sama menarik ke arah yang berlawanan. Kalau misalnya biasanya kan kalau untuk tarik tambang kan biasanya ada bagian tengah-tengahnya tuh yang biasa dikasih tali. Kalau misalnya dia nggak bergeser, maka bisa kita katakan resultan gayanya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Nah, tapi sebelum lanjut ke hukum 2 Newton mungkin apa ya? Oke. Kalau hukum 2 Newton, oke, ini nanti sekaligus aja ya. Jadi berkata bahwa percepatan benda itu yang diakibatkan gaya oleh gaya percepatan benda yang diakibatkan oleh gaya, sehingga percepatannya ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. So, dari situlah kita ketemu A sama dengan sigma F per M. Ya, jadi berlaku juga resultan gaya. Nah, sehingga ini kalau misalnya kita mau rubah lagi bentuknya ke bentuk yang lebih umum atau yang lebih gampang diingat adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, makanya dari sinilah ketemulah satuan Newton yang setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi tinggal terserah enakan yang mana, mau A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Cari yang lebih gampang. Kemudian yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini bisa kita katakan nama lainnya adalah hukum aksi reaksi. Nah, aksi reaksi ini kalau ibaratkan adalah jatuhnya tuh kayak hukum karma. When you do something good, ya, kalau kalian atau kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Secara normal ya. Walaupun memang apalagi kalau kita bahas manusia, kita ke sesama manusia kita baik, belum tentu mendapatkan yang baik. Tapi secara karma dari Yang Maha Kuasa, kalau if we do something good atau kita melakukan sesuatu yang baik, maka akan dibalikan lagi yang baik juga. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan mendapatkan sesuatu yang sama. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ada definisinya sendiri. Jadi jika suatu benda melakukan gaya aksi
ke benda lain, maka benda lain akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama namun berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. So that's why kenapa kalau misalnya kita mukul tembok padahal temboknya nggak ngapa-ngapain kitanya sakit. Itu salah satu aksi yang kita lakukan ke tembok, yaitu adalah memukul tembok, dan alhasil tembok itu memberikan reaksi yang gayanya sama. Makanya ketika kita misalnya mukul tembok dengan pelan sama dengan kalau kita bandingin sama yang kalau kita pukul kencang, of course rasa sakit yang diterima akan berbeda. Kalau pelan banget kayak cuman menyentuh, ya udah nggak ada rasa sakit yang setimpal karena kan kita cuma megang. Kecuali kalau kita tonjok, dar, maka ya rasa sakitnya itu setara dengan apa yang kita berikan ke tembok, tapi berlawanan arah. Makanya persamaan dari hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini kalau secara teoritis. Tapi kalau nanti kita ke soal, dari 3 hukum Newton ini, maka yang akan lebih sering dibahas secara hitungan itu yang nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 3 itu palingan lebih ke teoritis. Kayak misalnya contoh hukum 1 Newton itu berapa? Maksudnya contoh-contohnya. Kalau contoh hukum 2 Newton itu gimana? Kalau contoh hukum 3 Newton itu bagaimana? Nah, sekarang kita akan bahas sedikit ya. Jadi intinya yang akan jadi fokus. Jadi kalau di sini juga kalau kita perhatikan ya, karena kita tahu bahwa hukum Newton ini ada percepatan benda, maka kalau kita kaitkan dengan gerak lurus, ya ini kita bisa kaitkan dengan GLBB. So, hukum 1 Newton identik atau kita bisa hubungkan dengan GLB, dan hukum 2 Newton kita bisa relatekan terhadap GLBB. Makanya nanti ketika kita bahas soal atau mungkin pas kita ngerjain soal gitu ya terkait dengan hukum Newton, nggak usah bingung ketika kita bahas hukum 2 Newton kok tiba-tiba ada bahas GLBB juga. Nah, jadi bisa kemungkinan seperti itu. Begitu juga hukum 1 Newton. Oh, ternyata ini geraknya GLB. Berarti dapat disimpulkan ini termasuk hukum 1 Newton. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas contoh-contohnya secara ya nggak terlalu rinci-rinci banget lah ya. Kurang lebihnya seperti apa. Oke, contoh atau aplikasi. Nah, jadi ini biasanya kalau untuk materi SMP paling sering banget nih ya. Contoh aplikasi atau contoh hukum Newton ya. Contoh hukum gerak Newton di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah hukum 1 Newton yang kalau kita bikin persamaannya adalah sigma F sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 dimana contohnya ini yang pertama adalah Oke, yang pertama ini adalah bahasanya ya. Ketika mobil digas secara mendadak, maka tubuh kita akan terlempar atau akan bergerak ke belakang ya, akan bergerak ke belakang. Nah, terus juga sebaliknya kalau misalnya ketika mobil direm secara mendadak, maka tubuh kita akan bergerak ke depan ya, ke arah depan. Nah, di mana
itu adalah reaksi yang emang secara alamiah terjadi ketika mobil digas ataupun direm secara mendadak. Kemudian ada lagi, misalnya sebuah koin misalnya sebuah koin di atas tisu atau di atas kain, maka koin tersebut tidak bergerak jika kainnya atau jika kain ditarik secara cepat. Secara cepat. Tapi kalau misalnya pelan-pelan ya geser. Jadi kayak misalnya ini koinnya set gitu. Karena saking cepatnya, jadi tidak ada perpindahan yang berarti di koin tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan itu adalah hukum 1 Newton. Yang kedua adalah hukum Newton, hukum 2 Newton ya. Nah, kalau tadi nih hukum 1 Newton kalau kita kaitkan dengan GLB, berarti semua kasus GLB, misalnya saya berjalan dengan kecepatan yang stabil dengan kecepatan sekian misalkan. Termasuk hukum berapa Newton? Termasuk hukum 1 Newton ya. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya ditambahin lagi, yang keempat adalah kasus GLB. Nah, semua kasus GLB ini pasti bisa kita bilang langsung hukum 1 Newton. Tapi kalau hukum 2 Newton, semua aplikasi atau semua kejadian yang berhubungan dengan GLBB pasti bisa kita pastikan itu hukum 2 Newton. Kemudian yang ketiga, hukum 3 Newton. Nah, jadi biasanya nih ya, kalau untuk 1 sama 2 ini mereka nih bisa ada teorinya, bisa ada hitungannya. Tapi kalau untuk nomor 2 yang hukum 2 Newton itu lebih ke hitungan ya. Kalau hukum 3 Newton itu banyak banget aplikasinya. Misal, jika kita mendayung ke belakang, maka perahu bergerak ke depan ya. Yang artinya apa? Ketika kita misalnya mendorong air ke belakang, ternyata airnya itu memberikan gaya yang sebaliknya ke perahu kita. Jadi aksinya adalah mendayung, aksinya adalah mendayung air, kegiatan mendayung, reaksinya adalah airnya menyebabkan perahunya bergerak. Kemudian banyak lagi sebenarnya jika atau roket terbang. Wah, kenapa tuh? Nah, roket terbang itu apa? Gasnya atau apinya arahnya ke bawah, tapi arah geraknya ke atas. Nah, jadi kurang lebih hukum 3 Newton tuh yang kayak gitu kurang lebih ya. Oke, jadi itu untuk hukum gerak Newton terkait dengan teorinya, terkait dengan teori, terkait dengan rumus dan teori dan aplikasinya atau kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sampai sini mungkin udah cukup untuk materi SMP. Dan yang paling sering kalau untuk materi SMP, kalau nomor 1 itu teori, yang ketiga hukum 3 Newton teori, kalau hukum 2 Newton itu lebih ke hitungan terkait dengan resultan kayak sigma F bla 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 bla. Nah, tapi berhubung bahas sigma F itu adalah resultan di mana hukum gerak Newton sebenarnya tidak ada rumus yang harus diapalin, bahkan dengan rumus F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan 0 itu cukup mudah. Akan tetapi yang bikin ribet di hukum gerak Newton ini adalah kalau kita udah masuk ke soal aplikasinya, maka ya betul sekali kita ada kaitannya dengan vektor ya.
Jadi hukum gerak Newton ini kalau lebih spesifiknya lagi ada kaitannya dengan vektor. So, sebelum kita bahas ke vektornya sendiri, kita bahas dulu apakah ada hukum Newton yang terkait dengan sesuatu, ya misalnya mungkin ada gaya-gaya apa aja sih yang ada di hukum Newton, terutama hukum 1 dan hukum 2, ya kan? Oke. Soalnya di sini kalau misalnya saya bilang cuman hukum 2, hukum 1 Newton pun ada gaya. Bahkan hukum 1 Newton nih kalau misalnya kayak tadi gaya tarik menarik dan ujungnya nggak bergerak, itu termasuk hukum 1 Newton. Tapi kalau misalnya ternyata dia bergerak dan ada percepatan yang stabil atau modelnya kayak kasus GLBB, maka bisa kita katakan itu masuk ke hukum 2 Newton. Artinya berarti hukum 1 Newton sama hukum 2 Newton ini sebenarnya bisa ada saling berhubungan, ya. Cuman bedanya adalah beda kasusnya aja. So, berarti kita masuk ke yang B, yaitu adalah terkait dengan klasifikasi atau jenis-jenis gayanya. Klasifikasi dari gaya. Nah, yang pertama adalah gaya berat. Nah, gaya berat, dan ingat ya, karena kita tahu bahwa gaya ini adalah besaran vektor. Nah, makanya kenapa ketika kita melakukan analisis gerak Newton, pasti bisa kita kaitkan dengan vektor. Nah, gaya berat ya, salah satu yang pertama nih, gaya berat adalah yang umum nih. Karena kita tahu bahwa gaya berat nih simbolnya adalah W kecil ya. Nah, ini karena berhubung kita tahu bahwa vektor itu punya nilai dan arah, of course ini akan ada arahnya. Jadi arah W selalu menuju pusat bumi. Nah, tinggal tergantung nih pusat buminya di mana. Kalau pusat buminya di atas ya berarti ke atas. Kalau pusat buminya dianggap di bawah ya di bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk formulanya cukup mudah. Ini sebenarnya rumus kalau mungkin waktu SMP udah pernah belajar, I think kayaknya udah cukup lah ya. W sama dengan M kali G. Ya, dimana jadi gini, tapi dengan syarat juga gaya berat itu akan ada kalau ada masanya atau terhitung massa. Kalau masanya nggak dihitung atau diabaikan, berarti beratnya tidak kita perhitungkan. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi ada syaratnya, mungkin gini saya taruh aja, massa benda tidak diabaikan. Oke. Kemudian yang kedua, gaya apa lagi nih? Gaya normal. Nah, gaya normal atau biasanya kita simbolkan dengan huruf N, di mana untuk gaya normal ini adalah arahnya, arah N selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya, ya, bidang sentuhnya. Nah, artinya berarti apa? Jadi gaya normal ini adalah gaya yang muncul atau gaya yang terjadi atau gaya yang dialami benda jika bersentuhan langsung, ya, bersentuhan langsung dengan bidang. Nah, untuk rumusnya ada nggak? Rumusnya nggak ada. Karena gaya normal ini cuma ya nilainya atau gaya normal ini mengikuti atau jatuhnya tuh kayak kalau kita mau ngobrol ke ini bisa kita masukin kemana aja, tinggal sesuai keadaannya. Apakah dia bersentuhan? Kalau ada bersentuhan berarti kita bisa gambar dia gaya normal. Tapi kalau nggak bersentuhan alias tergantung, ya bukan perasaan yang digantungin ya. Misalnya benda tergantung dengan tali, maka tidak akan ada gaya normal di situ. Ya. Kemudian yang ketiga,
gaya luar atau gaya eksternal yang biasa kita kenal dengan F biasa, yang dimana sebenarnya ini gaya yang berasal dari luar benda, ya, dari luar atau pengaruhnya dari luar. Contoh gaya tarik, ya kan, gaya dorong dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, tegangan tali. Nah, tegangan tali ini pun juga termasuk gaya, ya. Biasanya gini kita simbolkan dengan T. T besar bukan T besar periode, ya, tapi T besar tegangan tali, yang dimana ya otomatis karena berhubung ini berarti gaya gaya yang timbul pada tali, ya, gaya yang timbul pada tali akibat pengaruh luar. Contohnya kayak misalnya kalau benda digantungin, talinya kan pasti akan menegang tuh. Nah, makanya di situ nanti akan ada tegangan tali, ya. Pengaruh gaya luar. Nah, berarti otomatis ada arahnya nih. Nah, arahnya arah T selalu menjauhi benda, ya, atau menuju ke pusat talinya, boleh dikatakan seperti itu. Yang kelima adalah gaya gesek. Nah, oke, mungkin untuk gaya gesek saya taruh di sini aja, ya. Nomor 5 adalah gaya gesek yang biasanya kalau misalnya kita simbolkan dengan F kecil nih, atau FG juga boleh, nggak apa-apa, gaya gesek, atau F besar G boleh. Masalah simbol biasanya tergantung sama sama kesepakatan aja dari gurunya gimana. Nah, dimana kita tahu bahwa gaya gesek ini adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. So, berarti arah FG selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, tergantung arah gerak bendanya kemana gitu, ya. Arah gerak benda. Kalau bendanya ke kanan berarti arah gaya geseknya ke kiri. Kalau bendanya ke kiri berarti arah gaya geseknya ke kanan. Dimana gaya gesek ini sebenarnya kan timbul karena ada ada sentuhan. Jadi makanya selain benda itu bersentuhan, selain ada gaya gesek ketika bergerak, dia juga punya gaya normal. Nah, barulah di sini gaya gesek barulah ada rumusnya. Dimana gaya gesek itu pada umumnya F sama dengan mu dikalikan dengan N, dimana N ini adalah gaya normal. Nah, tapi gimana tuh? Kan N-nya itu kita nggak punya informasi rumusnya apa. Nah, barulah nanti ketika kita bahas secara vektor, N itu akan ketahuan nilainya berapa. Jadi secara rumus kalau untuk gaya luar, gaya normal, tegangan tali itu tidak ada rumus yang paten. Jadi kalau misalnya dibilang, atau mungkin kalian search di Google rumus N sama dengan M kali G, itu salah besar, ya. N itu tidak selalu sama dengan M kali G, ya. Ini dibilang benar iya, tapi dibilang salah juga iya. Makanya untuk terkait dengan N ini jangan pakai rumus, karena tergantung kondisi. Kalau rumus itu kan berarti artinya pasti, dimana semua kondisi bisa digunakan. Kayak gaya berat, mau kondisinya miring bendanya, atau mau kondisinya bagaimana, atau mungkin kayak bendanya tergantung, itu kalau ada masanya pasti punya gaya berat. Nggak mungkin nggak punya, kecuali kalau masanya diabaikan, gaya beratnya kita bisa hilangkan. Nah, begitu juga gaya gesek. Gaya gesek itu kan karena ada biasanya benda bidang yang permukaannya kasar sehingga menghambat gerak benda. Makanya arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Dimana rumus umumnya adalah F sama dengan mu kali N. Nah, di sini selama ada gaya gesek ya bisa kita hitung pakai ini.
Cuman di sini ada kebagi jadi dua lagi. Yang A adalah gaya gesek kinetis. Nah, kinetik ini adalah apa namanya? Saat bergerak, saat benda bergerak. Jadi kalau misalnya benda ini kalau pas udah bergerak, maka gaya gesek yang kita gunakan adalah gaya gesek kinetis. Nah, tapi buat apa sih dibagi lagi? Nah, disinilah baru untuk gaya gesek kinetis, Fk atau mungkin F-nya aja juga boleh atau Fk boleh sama dengan mu K alias koefisien gesek statis kinetik dikalikan dengan N. Nah, jadilah akhirnya makanya rumusnya itu sebenarnya sama, cuman beda penggunaan mu-nya aja ya. Jadi kalau mu di sini itu adalah koefisien gesek. Kalau K kinetik, kalau S, nah yang kedua nih baru dibahas. Yang B adalah gaya gesek statis. Nah, sehingga gaya gesek statis ini adalah saat benda diam. Jadi ketika bendanya ini masih diam, ketika kita dorong, mungkin nggak dia nggak bergerak? Mungkin aja. Tapi mungkin nggak dia bergerak? Mungkin. Sehingga di gaya gesek statis ini terbagi menjadi beberapa kondisi. Yang pertama adalah kita anggap F gaya luar itu lebih besar daripada Fs. Tapi sebelum itu kita bahas dulu rumus Fs-nya gimana. Untuk rumus Fs itu sama dengan mu S dikalikan dengan N. Tenang kok, nanti di soal pasti bakal dikasih tahu koefisien geseknya yang mana, statis atau kinetis. Kalau misalnya nggak dibahas rinci. Tapi kalau dibahas rinci banget, ketika kita misalnya ketika bendanya udah mulai bergerak, itu udah pasti mu K ya, nggak mungkin mu S lagi. Nah, kalau jadi dari ketika bahas diam ini, berarti gaya gesek statis ini adalah gaya prasyarat untuk benda ini bergerak. Kalau yang kita dorong atau gaya luar itu lebih gede daripada gaya gesek statisnya, bendanya bergerak, ya, benda bergerak. Terus kalau misalnya F-nya sama dengan Fs alias gaya yang kita kerjain setara dengan gaya nahannya, maka bisa kita katakan benda tepat akan bergerak. Jadi kalau kita lebihin dikit, dia nanti bergerak. Tapi kondisi ketiga adalah ketika F lebih kecil daripada Fs alias gaya yang nahan ini lebih gede daripada gaya yang kita keluarkan, maka benda akan tetap diam alias gak bergerak. Nah, jadi untuk beberapa klasifikasi gaya itu kurang lebih ada 5 kayak gini. Walaupun sebenarnya kayaknya ada lagi nggak ya? Gaya apung itu juga bisa termasuk loh ya. Gaya apung misalkan, yang kelima gaya apung, atau gaya Archimedes biasanya disimbolkan dengan Fa. Nah, ini arahnya arah Fa ya ke atas, selalu ke atas, karena ya namanya kalau ngangkat pasti ke atas ya, selalu ke atas. Dimana rumus Fa nya sendiri adalah rho kali G, rho F massa jenis fluida dikalikan dengan G dikalikan volume benda yang tercelup. Nah, jadi gaya-gaya lain yang misalnya bisa terkait dengan gerak benda itu bisa digunakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, karena ini nih yang agak sedikit beresiko kalau ini nggak dipelajari. Kalau kita cuma tahu gaya rumus kayak W sama dengan M kali G, terus F sama dengan mu kali N, maka
nggak bakal ada dampak yang signifikan ketika kita mengerjakan soal terkait dengan hukum gerak Newton, terkecuali kalau cuman sekedar hitungan standar. Sehingga untuk yang C, ini barulah analisis vektor pada hukum gerak Newton. Nah, oke. Nah, ada beberapa kejadian, ya, ada beberapa kejadian. Jadi di sini nggak saya spesifikin saya mau bahas hukum Newton yang berapa. Yang akan saya bahas di sini adalah ya kalau misalnya nanti ketemu benda yang harus 1 Newton ya baru 1 Newton, kalau yang cuma 2 ya udah. Nah, kemungkinan pertama adalah benda diberi gaya mendatar biasa ya. Misalkan ada sebuah benda, ini adalah bidang datarnya, kemudian seperti ini ya. Terus kalau misalnya kita bahas, oh ini adalah F-nya atau mungkin ada F1 ataupun F2, misalkan seperti ini, terus ini punya massa, pasti akan ada percepatannya. Nah, tapi ingat, sebenarnya dari analisis ini jangan sampai lupa ketika di sini ada W, di sini juga ada yang namanya gaya normal, ya. Set, ini gaya normalnya ke atas. Nah, sehingga kalau kita analisis secara vektor, karena berhubung ini kita anggap ini bendanya bergerak, ya. Bendanya bergerak, kita ditanya A-nya berapa sih? Nah, ya udah, kita pakai rumus dasar yaitu adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan A, sehingga nanti A-nya ini sama dengan sigma F per M. Nah, tapi yang jadi fokus utamanya adalah di sini kalian harus tahu arah vektornya kemana, arah gambarnya kemana, sehingga tidak wajib yang namanya menghafal rumus. Rumusnya cukup pakai hukum 1 Newton ataupun 2 Newton. Nah, di sini ada N sama W buat apa? Nah, kalau di sini kita bahas kan berarti A ini benda ini bergerak kira-kira di sumbu apa? Ya, di sumbu X. Jadi kalau kita spesifikkan seperti ini, maka nanti untuk sigma FY-nya itu sama dengan 0. Sehingga apa? N yang ke atas posisinya jadi plus dan W yang ke bawah adalah minus. Sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Tapi apakah selalu N sama dengan W? Tidak. Ada beberapa kasus tertentu yang N-nya sama dengan mungkin F tambah W atau W tambah apapun itu, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas benda ini bergerak atau enggak, kalau enggak bergerak berarti pakai hukum 1 Newton, kalau misalnya dia bergerak pakai hukum 2 Newton. Makanya analisisnya harus, makanya sesuai dengan ini analisis vektor, yang artinya berarti kalau ini benda ada gayanya 2 dimensi, ada gaya di sumbu Y dan ada gaya di sumbu X, maka analisis dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita pakai analisis, misalnya kita pakai sumbu X ternyata udah ada jawabannya, ya udah, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata emang di sumbu X perlu sumbu Y, ya lakukan itu. Seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua, misalnya benda diberi gaya yang membentuk sudut. Nah, membentuk sudut. Nah, di sini pun juga sebenarnya nggak ada patokan harus pastinya pakai gimana ya. Cuman ini kita anggap semuanya walaupun kayak gini, ini kan saya gambarnya dua ini ya, dua gaya, dan ini juga mungkin bisa lebih dari satu gaya yang pasti. Nah, cuman kalau misalnya kita bahas satu benda dan satu gaya aja, misalkan ini ada M bendanya, terus misalnya F-nya ada ditarik seperti ini membentuk sudut tertentu, misalkan ini theta atau alfa deh boleh. Maka apa yang terjadi? Ya, kita uraikan dulu. Ini adalah Fy yang artinya Fx ya, yaitu adalah F dikalikan dengan cos alfa. Terus ke atas adalah
Fy, di mana berarti Fy-nya adalah F dikali dengan sin alfa. Nah, terus ada lagi nggak? Ada. Dari sini ke sini, ini adalah ada gaya normal karena bergerak ada bersentuhan dengan bidang. Kemudian karena ada massa berarti ada gaya berat. Sehingga analisisnya ini ada double, ya, ada 2 kali. Kalau misalnya kita bahas ini bendanya ini bergeraknya terhadap sumbu apa? Sumbu X kan. Nah, kalau misalnya kita bahas Fx sama dengan M dikalikan dengan A, maka di sini gaya yang bekerja hanyalah di sumbu X cuman F cos alpha. Nah, F cos alpha sama dengan M kali A. Sehingga untuk mencari A-nya adalah F dikalikan dengan cos alpha per M. Alhasil dapatlah rumus baru. Perlu dihafal nggak? Nggak perlu, ya. Nah, kalau bagaimana dengan sumbu Y-nya? Bergerak nggak? Diem. Nah, jadinya sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat ternyata ada 3 vektor, W, N, sama Fy. Jadi berarti F sin alpha arahnya ke atas jadi plus, ditambah dengan N dikurangkan dengan W sama dengan 0. Alhasil kalau kita tanya ini N-nya berapa, maka setara dengan yang namanya W dikurang dengan F dikali sin alpha. Alhasil apa? Beda kan dengan yang ada di sini. Makanya itu N itu tidak ada rumus yang pastinya gimana, ya. Jadi bisa kita pastikan kalau misalnya ada soal, misalnya ditanya N-nya, mau nggak mau kita harus analisis vektor. Yang ketiga, misalkan 2 atau lebih benda, sebenarnya banyak banget ya. Nah, 2 atau lebih benda berhimpit, dan diberi gaya. Nah, ini gimana nih maksudnya? Jadi gini, jadi sebenarnya kalau untuk lebih spesifiknya lagi, kalau kita bahas studi kasus terkait dengan analisis vektor pada hukum gerak Newton, banyaknya minta ampun, ya, banyak banget kejadian yang mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas semua kemungkinannya akan sedikit sulit ya. Oke, jadi ada 2 benda nih misalkan. Set. Nah, ini kita sebut saja M1, ini M2. Nah, karena ada M-nya, berarti sudah jelas ini ada W1, ya, ada W1, ada W2, kemudian ada di sini ada yang namanya N1, di sini ada yang namanya N2. Kemudian misalkan ini dikasih gaya sebesar ke kanan sebesar F. Nah, alhasil ini kan ada gaya kontak juga nih, ya kan? Ini ke sini, ini ke sini. Sehingga ini kita sebut saja N2 yang disebabkan oleh N1, ini adalah N1 yang disebabkan oleh gaya kedua. Nah, analisisnya gimana? Nah, kalau misalnya kita bahas secara ini, kalau misalnya kita bahas secara sistem, ya kan, kita bahas secara sistem, kita tahu bahwa gaya ini kan saling ini ya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, kita mau nggak mau kita harus kerjakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kita bahas benda satu, ini baru kita bahas benda 2. Nah, berarti kalau misalnya benda satu, ketika kita gambar ini berarti ini ada arah F ke kanan dan ada arah ke kiri didorong oleh N12. Dan ingat ya, di sini N12 sama N21 nilainya sama. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ini kan ada M1 gitu ya. Dan ini kan benda bergerak terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y-nya kan diam-diam aja ya. Jadi mungkin biasanya kalau kita bahas percepatan emang pada umumnya pada sumbu X. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau di sumbu Y itu bisa kepake, ya. Makanya kita juga analisis nanti ya. Oke, sigma fx sama dengan M1 kali A. Nah, sigma fx-nya adalah F dikurangkan dengan N12 sama dengan M1 kali A. Tapi permasalahannya adalah N12-nya nggak ada nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya,
kita analisis di benda kedua. Di benda kedua kita punya M2, di mana ini hanya mendapatkan gaya dorong ke kanan oleh N21. Sehingga berarti sigma Fx sama dengan M2 kali A. Nah, berarti N21 sama dengan M2 kali A. Sehingga kita masukkan nilai N21 yang katanya sama dengan N12 ke persamaan ini. Alhasil berarti F dikurang dengan M2 kali A sama dengan M1 kali A. Kemudian kalau kita deskripsikan lagi, berarti F sama dengan M1 kali A ditambahkan dengan M2 kali A. Berarti F sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A, yang artinya berarti untuk A nya ini setara dengan yang namanya F per M1 ditambah M2. Si rumus yang jadi ada A sama dengan F per M1 tambah M2 itu cuma perlu analisis seperti ini. Dan alhasil apa? Nggak perlu tuh yang namanya ngapalin rumus. Oh, kalau bendanya begini nanti A-nya akan begini. Karena kalau kita lihat nih, dengan 3 sistem yang berbeda, ternyata untuk mencari A-nya ternyata berbeda rumus juga. Coba, yang pertama kalau misalnya kita bahas satu benda cuma terdiri dari beberapa gaya, nggak ada apa-apanya, A sama dengan sigma F per M. Nah, terus kalau misalnya ada gaya yang miring, ternyata harus pakai cos, tapi tidak tahu alasannya kenapa pakai cos. Nah, itulah alasan kurangnya kalau misalnya ketika kita lanjutin ke kelas 11 dan kelas 12 nggak ngerti analisis vektor, ya ini akibatnya di hukum gerak Newton ini kebiasaan ngapalin rumus. Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya bendanya berhimpit dan ternyata berhimpit dan ternyata diberikan gaya, maka percepatan sistemnya adalah F per M1 tambah M2 dengan keterangan N21 sama dengan M2 kali A. Waduh, berarti kalau misalnya saya punya 10 sistem yang berbeda, kemungkinan besar kita akan punya 10 rumus yang berbeda. Nah, cara seperti itulah yang salah kalau kita belajar fisika. Nah, cuman kebiasaan orang itu nggak sabaran. Nah, nggak sabaran dalam untuk belajar memahami fisika itu sendiri. Kayak misalnya lagi cuman ini nggak saya bahas semuanya ya. Mungkin nanti kalau misalnya untuk bahas semuanya takut waktunya nggak cukup karena emang cukup banyak materinya. Oke, tapi kalau nanti mungkin waktunya agak sedikit longgar, mungkin saya tambahin lagi. Yang keempat, misalnya 2 atau lebih benda ditarik dan terhubung dengan tali. Wah, ini gimana nih? Nah, kasusnya gini. Ini kalau kita perhatikan gambarnya begini ya. Ini kita punya M1, ini ada tali, terus ini ada M2, kemudian ini ditarik dengan gaya F ke sebelah kanan. Nah, ini bagaimana nih? Nah, kalau kita analisis satu-satu, ini ada ke bawah W1, di sini ada ke bawah W2. Kemudian di sini kita punya N1, kita di sini punya N2. Terus ada lagi enggak? Karena ini tali, maka apa? Ya, si tali ini kalau kita bahas dari titik sini, maka akan menarik M1 ke kanan. Kita sebut saja T1. Nah, kita ganti warna ya. Sorry. Ini T1, sedangkan tali yang dari sini akan menarik akibat M1-nya ini ke si M2-nya ini ke arah kiri. Jadi ada T2. Nah, sehingga bagaimana percepatan sistemnya? Nah, ini juga sama. Karena berhubung ada 2 benda, kita analisis ini menjadi 2 bagian. Ada yang benda 1 atau balok 1 boleh bebas. Terus ini benda 2.
Nah, benda satu gambarnya cuman begini. Set. Nah, dimana ini M1 ditarik ke kanan sebesar T1, terus ada ke atas ada N1, terus ke bawah ada W1, terus kemudian ke kanan ini sebesar T2 gitu ya. Sebesar T1 ya. Sebesar T1. Alhasil apa? Karena di sini bendanya ini bergerak terhadap sumbu X, maka berarti sigma Fx sama dengan M1 kali A, T1 sama dengan M1 kali A. Nah, terus juga di sini dengan notes, karena ini tegangan tali yang sama, maka T1 sama dengan T2. Kemudian benda kedua kita analisis lagi. Nah, jadi ini adalah M2, terus ada W1 yang arahnya ke W2 yang arahnya ke bawah, terus ada N2 yang arahnya ke atas, kemudian ada T2 yang arahnya ke kiri, terus kemudian ada F yang arahnya ke kanan. Alhasil berarti sigma Fx sama dengan M2 kali A, karena kita lagi bahas benda 2. Nah, jadi ini gimana? F dikurangkan dengan T2 sama dengan M2 kali A. Sehingga apa? F dikurang karena T1 karena T2 itu sama, berarti ini kita bisa langsung masukkan M1 kali A sama dengan M2 kali A. Ya udah, berarti F sama dengan M2A tambah M1A. Berarti F sama dengan M1 tambah M2 kali A. Alhasil rumusnya jadi F per M1 tambah M2. Ternyata mirip kalau kita bahas ke bagian yang tadi ya, yang berhimpit. Nah, cuman nggak bisa dipastikan pasti sama. Kayak tadi aja udah 3 sistem aja bisa beda-beda. Nah, makanya saya bilang pasti sama enggak. Mungkin beda, iya. Tapi mungkin sama juga, bisa jadi. Ya. Nah, oke. Yang kelima, misalnya ada dua benda dalam sistem katrol. Nah, dalam sistem katrol. Nah, terus gimana tuh soalnya kurang lebih? Nah, kurang lebih seperti ini. Misalnya ini ada sebuah katrol, set, kemudian di sini ada M1, terus di sini ada M2. Dengan beranggapan bahwa M1 lebih besar daripada M2, maka geraknya ke kiri ya berarti ya. Nah, arah geraknya tuh berarti begini. Arah geraknya. Set. Oke. Nah, kalau kita analisis nih bagaimana? Nah, ini ada W1, kemudian ke atas ditarik T1, kemudian dari benda kedua ditarik ke bawah sebesar W2 dan ditarik ke atas sebesar T2. Di sini pun notesnya sama, T1 sama dengan T2. Nah, ini ada gaya normal nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak tidak ada hubungan atau tidak ada bersentuhan dengan bidang tertentu. Nah, ya udah, bagaimana nih cara ngerjainnya? Ya, analisis lagi. Benda satu ternyata cuman begini doang bentukannya. Set. Nah, ini M1, dimana ke bawah ini adalah W1 sama dengan M1 kali G, kemudian ke atas ini adalah T1. Nah, di sini bergeraknya pada sumbu apa? Sumbu Y. Makanya di sini saya tulisnya adalah Fy sama dengan M1 kali A. Nah, karena arah geraknya ke atas, nah ini yang baru harus hati-hati. Kalau misalnya untuk plus minus itu dalam vektor kan nggak ada yang namanya patokan harus gimana. Sebenarnya bebas, tergantung patokannya atau titik patokannya gimana. Kalau misalnya kayak kita bicara tentang umum, kayak koordinat kartesius, berarti atas plus, bawah minus, kanan plus, kiri minus. Tapi kalau kita bicara terkait dengan kayak gini, bendanya ada gerak, ya namanya itu berarti kita ikutin arah geraknya. Alhasil apa? Alhasil kalau misalnya ini kita tulis, ya berarti T1 nya positif dikurang dengan M1 kali G sama dengan M1 kali A.
Tapi masalahnya T1-nya nggak ada. Kita pakai benda 2, kita analisis. Ternyata benda 2 hanyalah bentuk gambar yang seperti ini. Ini M2 yang dimana arah ke bawahnya itu adalah W2 sama dengan M2 kali G, kemudian ke atas sebesar T2. Nah, ya udah, sigma Fy sama dengan M2 kali A. Terus ini, nah karena berhubung kita tahu bahwa sorry. Ini kebalik ya. Alamak. Ini arahnya ke bawah ya, sorry. Ini arahnya ke bawah, berarti di sini M1 kali G, M1 kali G dikurangkan dengan T1. Nah, di sini karena arahnya ke atas, nah sehingga apa? T2 dikurangkan dengan M2 kali G sama dengan M2 kali A. Alhasil apa? Alhasil T2 sama dengan M2 kali A ditambah dengan M2 kali G. Berarti T2 nya sama dengan M2 dikali A tambah G. Kemudian kalau kita masukkan ke sini M1 kali G, atau kita biarkan aja seperti ini T2 nya, berarti karena berhubung kita tahu bahwa T2 sama T1 sama, berarti ini kan jadinya M2A tambah M2G. Waduh, ini gimana nih? Oke, ini saya pindah ke sini aja kali ya. Nah, oke, ini jadi biar agak lega dikit lah ya. Aduh, ini juga sama nih, ini saya pindahin ke atas sini. Nah, jadinya berarti ini M2 kali G sama dengan M1 kali A. Alhasil apa? M1 kali G, M1 kali G dikurang dengan M2 kali A dikurang dengan M2 kali G sama dengan M1 kali A. Ya udah, berarti M1 berarti G dikali, atau kita tulis saja M1 kali G dikurang dengan M2 kali G sama dengan M1 kali A tambah M2 kali A. Nah, ya udah, berarti ini G M1 kurang M2 sama dengan A kali M1 tambah M2. Sehingga percepatan sistemnya adalah G dikalikan dengan M1 kurang M2 per M1 ditambah dengan M2. Nah, alhasil rumusnya beda lagi. Percepatan sistemnya. Nah, kalau misalnya untuk M2 nya yang kebalik, akhirnya ke kanan, nanti juga tulisannya beda lagi. So that's why kenapa kalau misalnya kita mau belajar tentang hukum Newton, itu lebih baik belajar cara analisisnya, belajar cara bikin vektornya, bukan yang namanya ngapalin rumus jadi. Seperti itu. Nah, sama satu lagi nih ya, biar genap deh, ke-6. Ini pun juga yang sering kejadian. Kalau tadi udah lumayan lah, udah umum lah ya. Nah, yang ke-6 ini juga sama nih. Nah, yang ke-6 biasanya ada benda di bidang miring. Nah, ini juga paling sering nih. Nah, gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya tuh gini. Set. Nah, oke. Biasanya di sini ada alfa di sini. Nah, bendanya begini. Nah, kira-kira ini bagaimana? Nah, kalau misalnya kita ini punya M ya, punya M pasti punya W. Alhasil cara analisisnya adalah seperti ini. Ini adalah W sama dengan M kali G. Nah, terus kalau misalnya pas kita analisis lebih dalam lagi, maka di sini kan ada yang namanya N. N-nya kemana? N-nya ke sana. Terus kalau kita ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari bendanya, kalau kita rotate sebenarnya alhasil W-nya ini kan miring, ya kan? Cuman N-nya doang nih yang lurus. Alhasil kita uraikan. Nah, ini adalah W dikali dengan sin alfa, kemudian ini ke bawahnya adalah W dikalikan dengan cos alfa. Dapat sudutnya dari mana? Sudutnya di sini masuknya. Ya. Jadi sudutnya ini kalau kita masih ingat belajar tentang sudut sahadap segala macam, atau sudut
berseberangan dalam atau misalnya berseberangan dalam atau sahadap bla 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 gitu waktu SMP, maka alfa di sini pasti setara dengan alfa yang ada di sini. Ya udah, barulah kalau misalnya ada gaya gesek gimana? Ada lagi. Kalau ada gaya dorong kayak gimana? Ada lagi. Nah, jadi kalau misalnya ini berarti ini sumbu Y-nya begini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Hitungannya begini. Sehingga ini kalau kita analisis, kita bahas di sumbu X, maka apa? Benda ini kan bergerak di sumbu X kan? Berarti sigma Fx sama dengan M dikali A. Sehingga apa? Berarti W dikali sin theta sama dengan M kali A. Kita tahu bahwa EW itu kan adalah M kali G kali sin theta atau sin alfa ya, berarti di sini sama dengan A sama dengan M kali A. Alhasil karena M sama-sama kita bagi M, kita punya formula untuk percepatan sistem yang seperti ini adalah A dikali G dikali dengan sin alfa. Kalau kita analisis di sumbu Y-nya, maka sigma Fy sama dengan M kali A. Alhasil sigma Fy-nya adalah N dikurang dengan yang namanya W kali cos alfa sama dengan M kali A. Ini di sumbu Y kan bendanya diem ya, nggak bergerak, nggak naik turun kan geraknya, cuman kiri kanan doang. Sehingga berarti apa? Di sini N sama dengan W dikalikan dengan cos alfa. Berbeda lagi kan rumus N yang kita punya. Kalau di normal yang biasa, datar, nggak miring, terus nggak bertumbukan segala macam, maka N-nya setara dengan W. Tapi ketika kita rubah skenarionya, N-nya berubah juga rumusnya. So that's why kenapa saya ingatkan lagi, untuk pengerjaan hukum gerak Newton perlu analisis vektor. Nah, di sini juga alasannya kenapa vektornya harus mantep. Kalau nggak mantep, ya ini kita nggak tahu ngurain mana yang cos, mana yang sin, terus mana yang plus, mana yang minus, terus resultannya gimana, itu akan krusial. So that's why kenapa di hukum gerak Newton tuh rumusnya sih nggak banyak, cuman analisisnya itu harus benar-benar ekstra ya. Bahkan kayak gerak melingkar sendiri itu kalau kita lebih spesifikkan lagi juga bisa kita masukkan ke hukum gerak Newton. Itu ada. Nah, cara analisisnya gimana? Ada lagi, kita tarik arah vektornya. Misal kayak tegangan tali kan karena menjauhi benda, maka akan setara dengan yang namanya sentripetal misalkan. Oke, misalnya ini saya punya benda lingkaran begini, terus misalnya ternyata saya punya benda seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya ini tali, berarti ada tegangan tali dong. Nah, dari sini berarti kan ini ke kiri juga sama kayak Fs kan. Berarti di sini bisa kita bilang T sama dengan Fs. Ini kalau horizontal. Kalau vertikal gimana? Beda lagi. Analisis secara vektornya beda lagi, nggak sama. So makanya harus hati-hati. Nggak ada yang namanya ketika kita belajar gerak Newton itu ada rumus instan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau belajar kayak terkait dengan hukum gerak Newton itu harus belajar ulang terkait dengan analisis vektor. Analisis soalnya harus dipertajam lagi, sehingga dengan model soal yang bagaimanapun kalau misalnya kita kaitkan dengan vektor itu akan jauh lebih aman ya. Oke, so I think kalau misalnya ini sebenarnya banyak ya, kurang lebih ada 15-an terkait dengan gerak 13 tambah 2 15, kurang lebih 15 skenario terkait dengan gerak lurus sama gerak melingkar kalau kita analisis secara hukum gerak Newton ya. Oke, dengan berakhirnya si pembahasan untuk yang nomor 6 ini, walaupun nggak saya lanjutin, kalian bisa search itu banyak banget di internet terkait dengan ininya, atau nanti akan saya taruh linknya, link terkait dengan download materi fisika, atau mungkin materi fisika yang akan saya share di kolom deskripsi ya.
Oke, so terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang juga udah like dan share, dan jangan lupa untuk di like, di share dan di subscribe channelnya. Dan thanks for donation at saweria.co. Dan akhir kata dari saya, kalau emang misalnya nggak ada yang, misalnya ada yang tidak mengerti atau mungkin ada pertanyaan, bisa aja langsung di chat aja di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.